Tumbuhan berpembuluh itu terdiri atas dua organ, yaitu organ vegetatif dan organ generatif. Di mana organ vegetatif itu merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, misalnya penyerapan, pengangkutan, dan fotosintesis. Nah, organ apa saja yang termasuk organ vegetatif? Ada akar, ada batang, dan ada daun. Yang berikutnya organ generatif. Organ generatif itu merupakan organ yang berfungsi untuk proses reproduksi atau perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Nah, organ apa saja yang termasuk generatif? Yaitu bunga, kemudian buah. Nah, pada video ini akan membahas bagian yang ketiga. Untuk akar sudah, ya, kemudian maksud dari sistem transportasi sudah. Nah, sekarang bagian yang ketiga yaitu batang. Ya, materi ini dipelajari pada bab struktur dan jaringan tubuh tumbuhan, yang antara lain dipelajari oleh siswa SMP kelas 8. Baik, kita mulai. Kenali dulu struktur organ tumbuhan. Nah, secara klasifikasinya, dilihat dari jumlah keping biji. Ada yang keping bijinya 1 yaitu monokotil, dan ada yang keping bijinya 2 yaitu dikotil. Nah, yang kita bahas nanti batang pada monokotil dan batang pada dikotil. Nah, tumbuhan apa saja yang termasuk monokotil? Bisa kalian lihat. Cukup melihat bentuk tulang daunnya. Kalau bentuk tulang daunnya sejajar, nah seperti gambar itu, jagung itu monokotil. Apa saja yang bentuk tulang daunnya sejajar atau bentuknya seperti pita memanjang? Ada rumput, tebu, kemudian pandan, itu monokotil. Selain itu akarnya pasti serabut. Sedangkan dikotil, untuk mengetahui tanaman apa saja yang termasuk dikotil, cukup melihat bentuk tulang daunnya menyirip. Banyak dijumpai di sekitar kita, cabai, mangga, tomat, dan sebagainya yang menyirip. Selain menyirip, menjari, seperti daunnya pada garbis, semangka, kemudian pepaya, kemudian apalagi ya, pepaya itu tadi sudah ya, itu menjari itu termasuk dikotil. Nah, sekarang kita mengamati yang anatominya, ya. Tapi sebelum mengamati anatomi dari batang dikotil maupun monokotil, kita lihat fungsinya, bahwa batang itu punya fungsi sebagai pendukung cabang, daun, dan bunga. Kemudian batang itu sebagai pembentuk dan penyangga tubuh tumbuhan. Yang berikutnya, fungsi dari batang adalah tempat menyimpan cadangan makanan, misalkan pada tebu, kentang, kunyit. Yang berikutnya, fungsi dari batang adalah sebagai perlintasan air dan makanan. Yang berikutnya, saya jelaskan maksudnya perlintasan air dan makanan itu. Di dalam batang ada yang namanya floem, kemudian ada yang namanya xilem. Itu nanti dijelaskan lebih lanjut apa sih floem, xilem itu, ya. Kemudian yang berikutnya, fungsi dari batang sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, itu fungsi batang. Oke, kita masuk
anatominya. Kalian simak gambar anatomi batang monokotil dan dikotil. Kalau melihat dari struktur morfologinya, monokotil tidak bercabang batangnya ya. Kalau dikotil batangnya apa? Bercabang. Jadi selain melihat bentuknya tulang daun, batangnya juga bisa. Monokotil batangnya tidak bercabang seperti tebu, jagung. Nah, kalau dikotil batangnya bercabang. Cabai bercabang, mangga bercabang, dikotil. Itu. Nah, perhatikan sekarang jaringan-jaringan yang menyusun organ batang baik monokotil dan dikotil. Dari sini kalian bisa membedakan jaringan penyusun monokotil dan dikotil. Kalau pada monokotil itu ada epidermis, ada jaringan dasar, ada berkas pembuluh. Tapi untuk dikotil lebih sempurna ya, ada epidermis, jadi maksudnya jaringannya lebih beragam. Ada kortek, kemudian ada pembuluh angkut, ada kambium, ada ampulur. Ini ada gambaran yang lebih jelas lagi. Ada bagian A, ada bagian B. Nah, pada bagian A, perhatikan berkas pembuluhnya floem dan xilem. Sedangkan pada B, floem dan xilem itu membentuk lingkaran. Monokotil menyebar. Yang A, berkas pengangkutnya menyebar, sedangkan yang B, berkas pengangkutnya melingkar. Nah, berkas pengangkutnya yang menyebar ya, perhatikan floem dan xilem ya, ada dalam satu lingkaran. Nah, tiap lingkaran yang ada floem dan xilem itu letaknya menyebar. Jadi berkas pengangkutnya baik floem maupun xilem menyebar, itu dimiliki kelompok monokotil. Sebaliknya untuk dikotil, berkas pengangkutnya itu membentuk suatu lingkaran. Bisa kalian perhatikan skematisnya. Nah, ini dikotil. Nah, bagaimana fungsi dari masing-masing jaringan pada monokotil dan dikotil? Perhatikan, sebelum menjelaskan fungsinya, perhatikan dulu jaringan yang menyusun batang monokotil. Ada epidermis, ada berkas pembuluh, ada ampulur, ada jaringan dasar. Nah, fungsi dari epidermis sama halnya seperti pada akar ya. Kalian belajar bab bagian yang kedua. Sebagai pelindung tempat untuk keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida. Selain itu juga sebagai pelindung organ-organ bagian dalam. Selain sebagai pelindung tempat, sebagai pelindung organ, saya ulang, maaf ya. Jadi fungsi epidermis itu sebagai pelindung jaringan-jaringan yang ada di dalamnya. Maaf, saya ulang, epidermis sebagai pelindung jaringan-jaringan yang ada di dalamnya. Selain itu sebagai tempat untuk keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida. Itu fungsi dari epidermis, hampir sama dengan akar. Cuma kalau di akar itu di sela-sela epidermis tempat masuknya larutan air. Kalau di epidermis tidak, hanya untuk gas, keluar masuknya gas oksigen dan CO2. Jadi membantu proses pernafasan pada epidermis. Sedangkan berkas pembuluh pada tumbuhan itu kan tadi sudah ditunjukkan di gambar, ada floem, ada xilem. Nah, floem atau jaringan floem atau jaringan tapis ini sebagai jaringan pengangkut hasil fotosintesis. Dari mana? Dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Sedangkan xilemnya atau jaringan xilem atau kayunya ini sebagai pengangkut air dan garam mineral. Dari mana? Dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Itu untuk berkas pembuluh. Oke, yang berikutnya adalah ampulur. Ampulur itu tersusun dari sel-sel parenkim.
empulur adalah bagian terdalam dari batang tumbuhan berpembuluh. Jadi empulur itu di monokotil ada, maaf ya, di dikotil juga ada. Ini punya fungsi ya, empulur pada tumbuhan dikotil ini untuk menyimpan cadangan makanan serta memperkuat organ tumbuhan dan pengangkutan air dan mineral ke arah samping. Bisa kalian lihat, kalau kayu sudah tua itu nampak titik gelap tengah. Di tengah itu adalah empulur. Tapi kalau untuk batang yang masih muda, empulur itu warnanya putih di tengah. Nah, itu empulur. Yang berikutnya adalah jaringan dasar. Pada monokotil tadi disebutkan ada bagian yang namanya jaringan dasar. Jaringan dasar pada tumbuhan adalah jaringan yang mengisi sebagian besar tubuh tumbuhan. Jaringan dasar ini dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan derajat penebalan dinding selnya. Ada parenkim, ada kolenkim, ada sklerenkim. Nah, jaringan parenkim ini ditemukan pada akar dan batang, terutama sebagai pengisi bagian kortek batang, daun, bunga, buah, dan biji. Parenkim di daun ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Ini ada namanya yaitu kolenkim. Kalau parenkim di daun namanya kolenkim, yaitu jaringan mesofil yang mencakup jaringan tiang, palisade, dan jaringan spon. Ini disebut kolenkim karena ia mengandung klorofil. Parenkim pada buah biji atau umbi dapat mengalami spesialisasi fungsi sebagai tempat penyimpanan energi. Bisa dalam bentuk pati atau karbohidrat. Nah, pati ini disimpan sebagai butir-butir pati dalam sitoplasma, dalam lemak yang disimpan sebagai butir-butir minyak lemak. Jadi selain dalam bentuk pati, dalam bentuk lemak disimpan sebagai butir-butir minyak atau lemak dan berbagai minyak asri yang terlalu di dalam cairan sel di vakuola. Kolenkim ini merupakan sejenis jaringan dasar yang berperan sebagai jaringan penguat atau mekanik. Bisa kalian lihat ini di irisan melintang batang ini ya, pada monokotil. Perhatikan, kolenkim itu dekat dengan lapisan epidermis. Ya, itu. Nah, apa itu kolenkim? Kolenkim ini untuk memperkuat struktur organ sehingga tidak mudah layu apabila tekanan turgor menurun. Nah, ini terdapat pada tangkai daun kentang, misalnya mengalami penebalan pada bagian sudut sel kolenkim. Ya, pada tangkai daun kentang ini mengalami penebalan pada bagian-bagian sudut sel kolenkim. Supaya memperkuat struktur organ. Sel-sel kolenkim tangkai daun wortel juga ada. Ini mengalami penebalan pada dinding sel bagian sisi, ya, tetapi tidak pada sisi atas bawah, sehingga tangkai daunnya nanti lebih kokoh. Nah, sklerenkim merupakan sekelompok jaringan dasar yang tersusun dari struktur dinding sel yang mengeras. Ini karena mengandung endapan selulosa dan lignin. Ini bisa kalian lihat pada dikotil juga dijumpai sklerenkim. Ada di daerah sekitar pembuluh angkut. Sklerenkim mudah ditemukan pada bagian batang dan akar, khususnya pada bagian yang mengeras seperti lapisan serat dan bagian pelindung jaringan pembuluh. Oke, itu ya, dekat pembuluh tapis atau silem. Nah, contoh yang lain adalah pada batok kelapa yang merupakan endokarp buah yang tersusun dari sklerenkim dengan lignifikasi yang dahsyat, yang sangat kuat itu. Jadi melindungi biji kelapa. Itu adalah sklerenkim. Nah, sekarang yang masuk pada jaringan penyusun batang dikotil. Pada batang dikotil itu ada epidermis, ada kortek, ada berkas pembuluh, ada kambium, ada empulur.
Untuk epidermis fungsinya sama dengan pada batang monokotil. Pembuluh, berkas pembuluh juga sama. Jadi yang membedakan di sini adalah korteks dan kambium. Jadi yang akan dibahas di sini adalah korteks dengan kambium. Oke, kita masuk di korteks. Korteks itu tersusun atas jaringan parenkim yang memiliki bentuk tidak beraturan. Korteks memiliki banyak ruang antar sel. Kemudian pada tumbuhan tertentu, korteks ini menjadi tempat untuk menyimpan cadangan makanan seperti pati dan gula. Nah, fungsi korteks yang lain ini tadi sudah disebut, menyimpan cadangan makanan ya, dalam bentuk pati, gula. Ini contohnya pada sagu, tebu. Bisa juga untuk menyimpan air. Ini contoh pada tanaman kaktus. Mengingat kaktus kan hidupnya banyak di daerah kekurangan air. Nah, di korteks bisa dijadikan fungsi untuk menyimpan air, menyimpan udara. Ini contohnya pada tanaman teratai. Nah, kambium. Kambium itu merupakan jaringan meristem sekunder pada tanaman dikotil. Jadi kambium hanya dimiliki pada tanaman dikotil ya. Ini berperan penting dalam membesarkan organ, membesarkan pada batang. Nah, pertumbuhan jaringan meristem sekunder itu namanya pertumbuhan sekunder. Jadi pertumbuhan jaringan meristem sekunder disebut juga pertumbuhan sekunder. Nah, bagaimana proses pertumbuhan sekunder? Pertama, karena adanya aktivitas di jaringan kambium ya, atau yang disebut meristematik sekunder. Itu kalau dilihat itu dalam bentuk lendir. Jadi misalkan ada batang dikuliti ya, lapisan floem dikuliti, dilepas, itu bagian antara kulit kayu dengan kayunya itu ada seperti lendir. Itulah meristematik sekunder atau kambium. Nah, ini pembelahannya kambium ini, jadi jaringan kambium itu atau disebut meristem sekunder yang dalam bentuk lendir itu akan membelah ke arah luar membentuk floem ya, kemudian ke arah dalam membentuk xilem. Nah, hal inilah yang menyebabkan penambahan diameter batang. Jadi batangnya semakin bertambah besar. Kemudian bisa sebagai untuk penentu usia. Dari apa? Karena dengan adanya aktivitas dari kambium ke arah luar membentuk floem, ke arah dalam membentuk xilem, maka nanti akan terbentuk lingkaran-lingkaran yang disebut lingkaran tahun. Nah, lingkaran tahun ini bisa digunakan untuk umur tanaman dikotil. Jadi lingkaran tahun itu nanti saya tunjukkan ya, lingkarannya konsentris yang tampak berlapis-lapis. Sekali lagi, bisa digunakan untuk memperkirakan umur tanaman dikotil. Nah, bagaimana cara menentukannya? Tunggu pada video berikutnya tentang lingkaran tahun. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.